Menteri PUPR sampaikan peluang kerja sama bangun IKN ke delegasi Jepang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Republik Indonesia Basuki Hadimulyono menyampaikan sejumlah peluang kerja sama pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara kepada delegasi Jepang. Terdapat sejumlah pekerjaan yang baik untuk dilakukan kerja sama antara Indonesia dan Jepang, salah satunya yakni proyek pembangunan Bendungan Batu Lepek untuk mendukung kapasitas Bendungan Sepaku Semoy dalam menyediakan air baku di IKN, ujar Basuki di Jakarta, Rabu, 6 September 2023. Saat ini Kementerian PUPR sudah membangun Bendungan Sepaku Semoy untuk IKN dengan kapasitas 2.000 liter detik, namun hanya mencukupi sampai di tahun 2030 berdasarkan rencana pengembangan IKN. Proyek Bendungan Batu Lepek merupakan bendungan lebih besar di IKN yang berkapasitas 8.000 liter detik. Basuki mengatakan, kesempatan lainnya untuk kerja sama infrastruktur di IKN adalah dalam pembangunan kereta api dari Balikpapan ke IKN. Hal ini untuk meningkatkan akses ke IKN selain saat ini sudah dibangun jalan tol yang dapat mempersingkat waktu tempuh dari Balikpapan, ujarnya. Potensi kerja sama selanjutnya di IKN, menurut Basuki adalah terkait energi. Saya mengetahui Jepang sudah mempunyai program energi ramah lingkungan atau green energy, saya berharap dapat melakukan kerja sama di bidang tersebut, katanya. Selain itu juga diperlukan investasi di bidang komersil seperti properti, hotel, rumah komersil, dan rumah sakit. Jika ada investor yang tertarik dan merasa kesulitan bisa langsung bertemu saya. Saya siap membantu dan memastikan kemudahan dalam berinvestasi, ujar Basuki. Basuki Hadimulyono melakukan pertemuan dengan sejumlah delegasi Jepang yang dipimpin oleh Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Mori Masafumi pada Rabu 6 September. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama infrastruktur antar kedua negara, salah satunya dalam pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, di Kalimantan Timur. Basuki mengatakan, saat ini telah dilaksanakan 79 paket pekerjaan pembangunan di IKN yang terbagi menjadi 2 tahap. Untuk progres pembangunan tahap pertama yang dimulai dari tahun 2020 sebanyak 40 paket saat ini sudah sebesar 43,3%, sedangkan untuk yang tahap kedua sebanyak 39 paket baru dimulai konstruksinya sejak Maret 2023. Sementara itu, Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Mori Masafumi mengatakan bahwa saat ini Jepang sedang melakukan penelitian dalam mendukung pengembangan kawasan IKN. IKN Nusantara dijadikan pusat ekonomi hijau ASEAN. ASEAN Business Advisory Council, ASEAN BAC, Indonesia bersama ASEAN BAC Brunei Darussalam menyelenggarakan pertemuan Borneo Business Roundtable, BBR, atau Meja Bundar Bisnis Borneo 2023, di Hotel Sultan, Jakarta. Pertemuan mempertemukan para pemangku kepentingan 3 negara ASEAN yang berada di Borneo, atau Pulau Kalimantan, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ketiga negara mendiskusikan langkah-langkah konkret meningkatkan perdagangan intra-Kalimantan, menarik investasi asing langsung, Foreign Direct Investment (FDI), dan rencana penyelenggaraan Borneo Business Summit di Pontianak, Kalimantan Barat, pada November mendatang. Kita berkumpul membahas peluang penting bagi kawasan kita, pertumbuhan lanskap perdagangan Kalimantan, dan penguatan hubungan ekonomi melalui kerjasama, kata Ketua ASEAN BAC 2023, Arsjad Rasjid, pada pembukaan pertemuan Meja Bundar Bisnis Borneo. Pertemuan di Jakarta ini menandai terselenggaranya Borneo Business Roundtable yang kedua kalinya, setelah pertemuan pertama yang sukses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada 28 April 2023. Pada pertemuan kedua ini, perwakilan 3 negara ASEAN di Kalimantan secara resmi mendukung kerjasama.
Arsjad menjelaskan, gugus tugas kolaboratif yang terdiri dari perwakilan mitra BC akan dibentuk untuk meningkatkan kolaborasi dengan tujuan yang koheren. Selaras dengan upaya membentuk pulau yang dinamis, menjadi epicentrum ekonomi hijau di ASEAN, yang dibangun berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Diskusi hari ini akan membahas topik-topik penting, memberikan wawasan tentang Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang visioner, yang akan diresmikan pada 2024, dan membayangkan kemungkinan ibu kota ini bagi negara tetangga dan komunitas bisnis kita, kata Arsjad. Ibu kota Nusantara, calon ibu kota Indonesia masa depan, akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-89. Kota baru ini akan dikembangkan sebagai pusat perkotaan yang inklusif, hijau dan berkelanjutan, dengan lebih dari 75% wilayah administratifnya tetap hijau. Untuk itu, pertemuan Borneo Business Roundtable akan menjajaki peluang-peluang yang timbul dari pemindahan ibu kota Indonesia ke ibu kota Nusantara bagi negara tetangga dan dunia usaha. Menuju terbentuknya Green Economic Hub di ASEAN, kata Arsjad. IKN Nusantara diyakini jadi penghubung lintas ASEAN, caranya? Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkapkan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara diyakini mampu menjadi penghubung lintas ASEAN. Kondisi itu diharapkan berdampak positif terhadap laju bisnis di masa mendatang. IKN berpotensi sebagai lintas ASEAN di Kalimantan, Sabah Sarawak, dan Brunei Darussalam, ujar Deputi Pembiayaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono, di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 4 September 2023. Agung menyebutkan Nusantara sebagai ibu kota negara nantinya tidak hanya terbatas sebagai pusat administrasi pemerintahan Republik Indonesia, namun sekaligus akan mampu menciptakan ekosistem yang menjadi penghubung terkait konsep Tri-City, yaitu Kota Samarinda, Balikpapan, dan IKN Nusantara. Pemerintah terus berkomitmen di dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya perundang-undangan terkait pemindahan ibu kota baru beserta dengan peraturan mengenai insentif. Insentif tersebut adalah pembangunan terkait 12 sektor fundamental seperti energi terbarukan, jaringan telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengelolaan air, pengelolaan sampah, infrastruktur teknologi, infrastruktur komersial, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan publik, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri hijau. Selain itu, komitmen terkait pembangunan IKN tidak hanya terlihat pada masa pemerintahan saat ini, namun para calon pemimpin Indonesia untuk tahun pemilu mendatang juga memberikan dukungan terkait IKN. Hal ini tentunya berdampak positif kepada munculnya minat dari para investor dalam menanamkan saham mereka di dalam proyek ini. Ini dapat dilihat dari beberapa perusahaan asal luar negeri yang telah berinvestasi di Ibu Kota Nusantara seperti JM Maxim asal Malaysia yang berinvestasi 30 housing tower melalui skema Public-Private Partnership, PPP. Kemudian Joe Green Panel asal Singapura yang berinvestasi di sektor pengelolaan sampah, dan Speak perusahaan asal Singapura yang berinvestasi di sektor energi terbarukan. Nusantara adalah ibu kota negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir 4 kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektar dan wilayah laut seluas 68.189 hektar. Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara.